menjelaskan tentang apa pengertian empowerment. Nah, empowerment dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu sendiri dalam psikologi komunitas adalah sebuah proses yang berlangsung dengan menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Proses tersebut menciptakan rasa saling menghargai dan saling menguntungkan, refleksi kritis, kegiatan partisipasi, berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan asas kesetaraan. Next, kita pindah ke indikator empowerment. Nah, di dalam indikator ini banyak poinnya. Biar aku jelasin ya. Yang pertama, kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah. Next, kemampuan membeli komoditas kecil adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Next, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Yang kelima, kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Yang keenam, kesadaran hukum dan politik. Yang ketujuh, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Nah, yang terakhir, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Prinsip empowerment. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam proses pemberdayaan ini tersebut. Yang pertama, kerjasama dan partisipasi. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat. Yang ketiga adalah demokratis. Demokratis dalam arti memberi kesempatan secara leluasa pada masyarakat untuk memilih metode mana yang sepantasnya digunakan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat masyarakat sendiri. Yang keempat, minat dan kebutuhan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat haruslah didasarkan pada sesuatu yang memang menjadi prioritas utama. 6 adalah keragaman budaya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya disesuaikan dengan keragaman budaya lokal itu sendiri, terarah dan spesialis. Untuk konteks yang ke-8, belajar sambil bekerja. Ke-9, perubahan budaya. Kepemimpinan, maksudnya kegiatan pemberdayaan dilakukan tidak boleh hanya menguntungkan pada suatu pihak saja. Segenap keluarga, maksud pendekatan empowerment. Salah satu faktor mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan pemberdayaan adalah pendekatan yang dilakukan. Berikut beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan mikro. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran, sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres. Selanjutnya, pendekatan meso. Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro yang mana pendekatan dilakukan secara individual, maka justru dalam pendekatan ini pendekatan dilakukan terhadap kelompok penerima manfaat. Selanjutnya, pendekatan makro. Untuk tipe pendekatan ini biasanya juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat atau klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Sebagai salah satu proses sosial yang bergerak secara dinamis, dengan melibatkan partisipasi aktif, serta kerjasama yang baik antara tenaga fasilitator, pemerintah, dan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan, maka dapat dijelaskan apabila pada dasarnya tujuan proses pemberdayaan itu untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial ekonomi di kalangan kelompok lapisan bawah masyarakat, supaya mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.